Tahukah kamu berapakah jarak planet Jupiter ke matahari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Isnani Moliza. Adik di kelas 9, saya ucapkan selamat sudah duduk di bangku kelas 9. Tetap semangat belajar dan jadi contoh yang baik untuk adik-adik kalian. Video kali ini menjelaskan materi awal dari kelas 9 dari tahun ajaran 2020-2021, yaitu tentang bilangan berpangkat. Materi dari perpangkatan dan bentuk akar. Simak, jangan di skip ya, paham dan gak ketinggalan. Untuk materi awal kelas 7, silakan cek link di atas. Untuk materi awal kelas 8 juga silakan cek link di atas. Tahukah kamu berapakah jarak planet Jupiter ke matahari? Bagaimana kamu dapat menuliskan jarak tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana? Dapatkah kamu melihat seekor bakteri dengan mata telanjang? Mengapa kamu tidak dapat melihatnya tanpa bantuan mikroskop? Berapakah panjang bakteri tersebut? Dapatkah kamu menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk ukuran yang sangat kecil tersebut? Pernahkah kamu mengamati pembelahan sel pada seekor hewan bersel satu di pelajaran biologi? Bagaimanakah pola pembelahan yang terbentuk tiap satuan waktunya? Berapakah jumlah seluruh hewan tersebut pada satuan waktu tertentu? Bagaimanakah kamu dapat mengetahui jumlah Bagaimana jika jumlah hewan bersel satu yang kalian amati lebih dari satu ekor? Dapatkah kamu mendapatkan jumlah seluruhnya setelah satu waktuan waktu? Nah, masalah-masalah tersebut di atas dapat diselesaikan dengan konsep perpangkatan. Konsep ini akan kita pelajari. Perhatikan gambar ini. Di sini seorang anak sedang pusing menghafal jutaan angka karena tidak memahami konsep perpangkatan. Nah, dengan kamu memahami konsep perpangkatan, kamu tidak akan pusing seperti anak ini. Semangat ya, ikuti materinya. Untuk memahami konsep bilangan berpangkat, coba kita praktekkan ini. Ajak 5 orang teman-temanmu atau bisa kakak, adik, dan orang tuamu yang ada di situ. Kemudian sediakan satu karton berwarna serta sebuah gunting kertas. Ikutin cara kerjanya ya. Untuk penggunting pertama, lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Kemudian guntinglah kertas pada sumbu simetri lipatnya. Nah, kamu akan mendapatkan 2 hasil guntingan. Kemudian tumpukkan hasil guntingan kertas sehingga menutupi satu dengan yang lainnya dan berikan kepada penggunting yang kedua. Penggunting yang kedua melakukan hal yang sama, yaitu melipat kertas tersebut di 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Kemudian gunting pada sumbu simetri lipatnya. Nah, hasil guntingannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu tumpukkan kembali hasil guntingannya, berikan ke temanmu yang ketiga, penggunting yang ketiga. Kemudian penggunting yang ketiga melakukan hal yang sama, yaitu melipat kertas itu menjadi 2 bagian sama besar pada sumbu simetri lipatnya.
hasil guntingan ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lakukan hal yang sama dan berikan ke penggunting yang keempat. Yang keempat, mengulang kembali langkah-langkah yang tadi, yaitu menggunting kertas menjadi dua bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan berikan, tumpukan kembali dan berikan ke penggunting yang kelima. Si penggunting yang kelima melakukan hal yang sama, yaitu melipat bagian kertas menjadi dua bagian, kemudian memotongnya di sumbu simetrinya. Nah, hasil guntingannya adalah sebanyak 32. Dari kegiatan tadi diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-1. Banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 2 kali lipat dari banyak kertas pengguntingan kedua, dan seterusnya. Jika semua melakukan pengguntingan kertas sebanyak n kali, maka banyak kertas hasil pengguntingannya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali titik-titik hingga 2 sebanyak n-nya. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n seperti di atas dapat juga ditulis dengan 2 pangkat n dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Contoh, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 sama dengan 3 pangkat 5, dapat disebut dengan perpangkatan 3. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali sama dengan negatif 2 pangkat 4, dapat disebut dengan perpangkatan negatif 2. Jadi apa itu perpangkatan? Ya, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak n, dengan n bilangan bulat positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Perlu diingat lagi, 3 pangkat 5 bukan berarti 3 dikali 5. Seringkali terjadi kesalahan. Jadi silakan kerjakan ini ya. Dari bilangan berpangkat, bagaimana? Sudah paham? Ingin ditanyakan bisa ke kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya, ada di deskripsi. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share-nya ya. Kamu tidak ketinggalan konten pembelajaran berikutnya. Kamu bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya notifnya masuk ke kamu. Oke, terima kasih.